Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'dah. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Saya akan menyampaikan sebuah informasi kaitannya dengan kompetensi yang dimiliki para nabi. Ini referensinya dari beberapa buku yang saya baca. Jadi sejarah para nabi. Setiap nabi itu menjadi guru kita semua. Dan setiap nabi yang diangkat oleh Allah menjadi rasul itu memiliki kompetensi yang berbeda-beda atau memiliki keahlian yang berbeda-beda yang tentu itu menjadi panutan bagi kita semua. Dan contohnya sangat banyak sekali kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh kita semua atau kekuatan-kekuatan atau brand bagi kita semua yang itu ilmunya adalah dari para nabi. Nabi Adam misalkan. Nabi Adam ini adalah orang yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Itu ternyata memiliki kompetensi di bidang tanah. Jadi Nabi Adam itu adalah ahli pertanahan. Kalau di Jogja ya mungkin perguruan tingginya sudah sampai di fakultas, yaitu geologi ya, ahli di bidang pertanahan. Bapak Ibu mungkin ingat waktu jadi manten pas di Temoke, temu manten ya, itu melempar sirih ya, lempar sirih itu ternyata itu cerita dari Kanjeng Nabi Adam ketika dulu waktu Nabi Adam diturunkan ke bumi itu kan ketemu di puncak namanya di Arafah, yaitu yang sekarang itu diberi monumen di Tugu Rahmah. Jadi ada tugu di Jabal Rahmah, itu di Bukit Rahmah. Itu tugu itu adalah miniatur untuk mengenang pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa. Jadi ada gerumbul gerak-gerak gitu terus dilempar pakai daun. Kemudian setelah dilempar dari daun-daun gerumbulan itu kok ngerempak, ganti ngelempar gitu. Bayangan Adam alaihissalam pada saat itu berarti di situ ada seseorang yang persis saya atau ada makhluk semisal saya. Ternyata saat itu yang keluar adalah Siti Hawa. Maka puncak atau tempat pertemuan itu dinamakan Jabal Rahmah, yaitu gunung kasih sayang. Bapak Ibu biasanya yang pernah umroh atau sudah haji itu biasanya diajak di sana. Nah di puncaknya itu ada tugu. Jadi orang umroh itu bawa spedol, dicoret-coret gitu. Setelah saya dekati gitu ternyata tulisannya loh Indonesia. Ada alamatnya orang Indonesia. Anak cucunya kita semua itu ada yang ahli di bidang geologi, ahli di bidang tanah. Nabi Idris itu memiliki keahlian di bidang konveksi. Mungkin baju kita yang kita pakai ini adalah sejarah yang diawali oleh Nabi Idris. Bahkan meninggalnya Nabi Idris itu mengkurep di atas mesin jahit. Menurut sejarah yang saya baca. Jadi Indonesia ini memiliki baju yang macam-macam. Itu ilmunya Nabi Idris. Desainnya, kainnya, bentuknya, bahkan pasar sekarang penuh dengan pakaian yang model-model macam-macam. Itu ilmunya dari Nabi Idris. Kemudian Nabi Nuh. Nabi Nuh itu adalah ahli di bidang perkapalan, insinyur, arsitektur kapal laut. Kemudian Nabi Ibrahim ini adalah ahli strategi politik.
Ada Nabi Daud, bidangnya adalah seni. Suaranya Nabi Daud itu bisa menghentikan angin. Bahkan besi bisa meleleh karena mendengarkan suara Nabi Daud. Sinten malih? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu adalah saudagar, konglomerat, orang terkaya di dunia. Bahkan menurut sejarah, buku yang ditulis oleh, lupa saya, Borobudur itu adalah peninggalan Nabi Sulaiman. Saya punya bukunya itu. Relief yang ada di Borobudur itu menceritakan tentang keadaan pada zaman Nabi Sulaiman. Bukunya tebal sekali. Saya baca kok kaya iya, kaya dudu, kaya iya. Karena Nabi Sulaiman itu hidupnya di sekitar Sleman. Niki bener mbok salah nggih mboten? Karena kata-kata Sleman itu berasal dari Sulaiman. Lah lore Sleman itu salam. Nah, salam itu berasal dari Sulaiman juga. Terus Borobudur itu posisinya di sampingnya Salaman. Nah, kalau ada kata-kata Wonosobo, itu Wono itu alas, Sobo itu Sabak. Sabak itu negeri yang dikuasai oleh Sulaiman. Maka namanya negeri Sabak atau Wonosobo. Loh, ini kula niki berdasarkan buku sing kula waos niki. Bahkan Sulaiman itu selain ahli di bidang orang kaya, tetapi juga ahli di bidang apa? Menulis. Nabi Sulaiman itu tulisannya bagus, bahkan kaligrafinya bagus. Yang namanya ratu saat itu ada ratu namanya Ratu Bilqis yang sama-sama kaya. Itu pernah diundang Nabi Sulaiman pakai surat. Disurati oleh Nabi Sulaiman. Bilqis membaca itu terpesona. Apa ya? Kalau mau menolak itu rasanya nggak bisa. Padahal punggawa Ratu Bilqis itu melarang. Tapi Bilqis setelah membaca tulisan Sulaiman itu, iki aku kudu teko. Pokoknya aku kudu teko. Nah, setelah datang kan Bilqis di depan balairungnya Sulaiman gitu sudah diuji sama Sulaiman. Nah, masuk balairung itu baru mau masuk di pintu gerbang. Bilqis ini melihat halaman kerajaan Sulaiman itu kaget. Ini gara-gara suratnya Sulaiman. Kagetnya gimana? Balairungnya Raja Sulaiman itu ada airnya itu. Di halamannya itu air. Padahal sebenarnya itu bukan air ya. Itu adalah fata morgana yang dibikin oleh Sulaiman. Nah, kemudian yang namanya Bilqis itu kejebak. Bilqis itu sudah sampai di tangganya balairung itu wis ragu. Iki kok ono banyu piye ya iki? Waduh, iso ora iki? Akhirnya ngapa yang terjadi? Bilqis itu mencincing roknya gitu ya. Sampai kentolnya niku ketok. Nah, setelah kentolnya itu kelihatan maka si Sulaiman akhirnya nyuding. Nah, Bilqis, kamu ketahuan. Itu bohong, itu bukan air, tapi itu fata morgana. Nah, kowe wis kalah toh. Saiki sampean kudu dadi bojoku gitu. Nah, itu keahlian di bidang menulisnya luar biasa si Sulaiman itu. Kemudian Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu mungkin yang kita kenal adalah gantengnya. Nabi Yusuf itu orangnya ganteng, tetapi ada keahlian yang sangat menarik yang anak cucunya juga banyak di Indonesia, di Jogja terutama. Punya fakultas juga, namanya Fakultas Ekonomi. Nabi Yusuf adalah orang yang pernah diangkat oleh raja, oleh presiden menjadi menteri ekonomi Mesir. Ini jarang kita baca. Yang kita baca adalah Nabi Yusuf itu orangnya ganteng, bojone jenenge Zulaikha sing ayu banget. Maka kadang-kadang orang doa manten itu kadang-kadang menyebut Nabiullah Yusuf alaihissalam wa Zulaikha gitu. Terus Nabi Isa alaihissalam itu ahli di bidang kesehatan. Nah, yang kemarin waktu pandemi itu anak cucunya bekerja keras untuk menghadang pandemi, yaitu para ahli kesehatan.
dokter, bahkan sekarang dokternya sudah spesialis. Itu semua ilmunya dari Nabi Isa alaihi wassalam. Ada nabi juga yang nabi ahli di bidang militer, yaitu Nabi Musa. Nabi Musa itu orangnya gede dhuwur, kekar seperti tentara. Jadi tentara, TNI, kemudian polisi jalan-jalan ke pasar, itu ketemu anak remaja tukaran, padu itu, ditempeleng itu mati satu itu. Tempeleng itu mati. Oh ini bahaya ini kalau Nabi Musa itu jalan-jalan terus ketemu orang gelut terus ditempeleng pada mati. Maka diturunkan saudaranya Nabi namanya Harun alaihi wassalam, itu ahli di bidang diplomasi. Jadi sebelum Nabi Musa ini nempeleng orang, terus diingatkan oleh Nabi Harun, ya Musa jangan ojo gampang nempeleng orang, nanti banyak orang mati gara-gara kok tempeleng gitu. Didialogkan dulu gitu, tabayun sih dah gitu. Nah yang ahli dalam diplomasi itu adalah Nabi Harun alaihi wassalam, anak cucune neng Yogyo banyak, lah neng Jakarta ini kantornya teng Senayan. Kuwabeh anaknya Nabi Harun alaihi wassalam. Terus enten juga nabi niku sing selama hidupnya itu gudiken. Sinten Bu? Nabi Ayub. Ngene iki ning Nologaten ya akeh anak cucune. Oke ya. Penyakitan terus Nabi Ayub itu sampai bojone itu menolak dan melarikan diri dari Ayub. Kuncinya apa? Kesabaran Nabi Ayub yang luar biasa. Terus kemudian sampai pada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah akumulasi dari keilmuan yang dimiliki oleh para nabi. Semoga kita semua diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa mencontoh keilmuan, mencontoh perilaku pada guru-guru kita terdahulu, yaitu para nabi, para Rasulullah, terutama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.